Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang Miss akan menjelaskan latihan soal yang Miss kasih pekan kemarin. Adapun materinya yaitu tentang mencari atau menghitung kekuatan interaksi dua kota atau lebih. Terus satu lagi menghitung lokasi titik henti antar daerah atau suatu wilayah gitu lah ya. Untuk kalian ketahui, tujuannya adalah kalau untuk kekuatan interaksi tadi, itu untuk mengetahui seberapa besar sih kekuatan interaksi manusia di berbagai wilayah gitu loh. Di berbagai wilayah yang kita hitung tadi. Jadi kalau misalnya kekuatan interaksinya besar, berarti potensi untuk suatu wilayah tersebut berkembang itu jauh lebih besar juga. Nah, kalau misalnya kekuatan interaksi penduduknya kecil, berarti wilayahnya juga kurang berkembang. Nah, seperti itu. Jadi tujuan untuk diadakannya perhitungan kekuatan interaksi suatu wilayah itu ya gunanya untuk melihat seberapa besar kekuatan interaksinya, seberapa besar interaksi antar penduduk di situ. Jadi suatu wilayah maju jika penduduknya juga saling berinteraksi gitu loh. Nah, kalau untuk teori titik henti, itu gunanya untuk menghitung lokasi ideal antara dua kota atau lebih. Nah, gunanya buat apa? Jadi biasanya digunakan untuk misalnya nih pemerintah mau melakukan pembangunan fasilitas atau mau membangun pasar atau puskesmas atau sarana prasarana lain ya. Nah, itu nggak asal bangun aja, tapi ada perhitungannya juga. Jadi instansi setempat juga memikirkan jarak antara lokasi yang akan dibangun dengan jumlah penduduk yang ada di sana gitu loh. Jadi pada soal kan biasanya ada tuh kota A sekian, kota B sekian, jaraknya sekian. Nah, itu untuk perbandingan apakah sarana yang dibangun itu tepat sasaran atau enggak. Nah, makanya perlu sekali diadakan perencanaan wilayah ketika akan membangun suatu sarana prasarana. Agar apa? Agar sarana prasarana tersebut bisa dimanfaatkan secara efektif gitu ya. Karena tidak sedikit fasilitas umum yang dibangun asal-asalan saja dan tidak berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena kurang tepatnya perhitungan atau perkiraan sebelum dilakukan pembangunan tersebut. Ya, tanpa panjang lebar lagi, Miss akan membahas materi yang akan kita bahas gitu ya. Ini yang Miss sampaikan soal. Adapun soalnya pada soal nomor 5 dan nomor 6. Kita mencari kekuatan interaksi dan lokasi titik henti. Soal nomor 6 pun sama seperti itu ya. Oke, next. Nih, ini kira-kira soal rumus apa? Iya, pintar sekali. Ini adalah rumus perhitungan titik henti ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada DB, di sini ada D kecil DB. Ini DAB, ada D kecil AB, terus per 1 plus akar PA per PB. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung titik henti tadi. Nah, bisa kalian lihat ya. Nanti akan bisa lakukan pengerjaan soalnya. Lanjut lagi, dan yang ini adalah rumus menghitung kekuatan interaksi. Nah, kekuatan interaksi ini juga biasanya disebut dengan teori gravitasi. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar interaksi masyarakat atau penduduk di suatu wilayah gitulah. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Ya, ini dia. Ini latihan soal tadi sudah Miss jawab, tapi belum Miss jelaskan ya. Silakan kalian sambil ngecek, sambil nyimak juga. Semoga latihan soalnya benar semua ya. Kalau cuma lihat-lihat di Google aja, kemungkinan dapat. Cuman kalian juga harus tahu proses pencarian jawabannya ya. Kita langsung mulai ke soal nomor 5. Sebelum kita mencari tahu, kita harus masukin dulu keterangan-keterangan yang ada. PA merupakan jumlah penduduk A sama dengan 20.000, PB 10.000, DAB atau jarak A ke B ada 50.000. Oke. Yang ditanya adalah kekuatan interaksi IAB, kemudian titik hentinya DAB. Kalian cek satu-satu ya yang di latihan, jangan sampai ada yang minus. Kita langsung nyari yang pertama. Ada IAB. Rumusnya adalah PA dikali PB per DAB dikali DAB juga atau DAB kuadrat. Jadi 20.000 dikali 10.000 per 50 kuadrat. Ini 200 juta per 2.500 sama dengan 80.000. Jadi artinya kekuatan interaksi pada desa A dan B ke B itu ada 80.000.
Ini karena untuk latihan soal aja, untuk contoh soal, jadi soal yang dikasih contohnya ada desa A, desa B aja. Biasanya kalau di latihan sesungguhnya itu soal yang diberikan ada beberapa variasi, misalnya desa A, desa B, desa C, seperti itu ya. Jadi untuk yang ringan-ringan, biar nggak pusing, jadi Miss kasih contoh yang simpel aja dulu. Oke, lanjut ke bagian berikutnya ada DAB atau mencari titik henti, lokasi titik henti. Jadi di sini digunakan untuk mengetahui lokasi yang ideal antara dua buah wilayah atau lebih. Biasanya digunakan untuk ketika pemerintah atau instansi setempat ingin membangun prasarana seperti itu ya. Jadi idealnya berapa? Nah, ini ada DAB sama jarak antara A sama B. Ada satu itu konstantanya PA per PB. Nah, untuk kalian ketahui PA per PB. Nah, PA itu bukan jumlah penduduk A, jumlah penduduk B aja, tapi PA itu merupakan penduduk yang besar, sedangkan PB adalah jumlah penduduk yang kecil. Nah, gitu ya. Karena ini berhubungan dengan titik henti dengan jumlah penduduk. Jadi, hati-hati dengan soal titik henti ini. Karena tidak selamanya PA itu yang lebih besar, kayak gitu. Lanjut ke masukin ke dalam rumus DAB. DAB-nya yang kecil ya, D kecil, 50 per 1 plus akar dari 20.000 per 10.000, sama dengan 50 per 1 plus 1,4. Tadi Miss lupa, kalau tidak salah ini 2. Jadi akar dari 2 adalah 1,1. Nah, tinggal dibagi-bagi aja. 50 per 2,41 sama dengan 27,4 km dari kota B. Kenapa harus kota B? Karena untuk menentukan titik henti diukur dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. Nah, B kan lebih kecil nih. B tadi berapa? B tadi ada 10.000. Nah, jadi misalnya kita mau bangun lokasi pasar, berarti lokasi pasar tersebut dibangun pada jarak 20,74 km dari kota B, seperti itu ya. Jadi patokannya adalah kota B karena jumlah penduduknya kecil atau sedikit. Nah, seperti itu. Itu untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan ya, pada PA dan PB-nya. Kalau untuk menghitung ini, IAB-nya tetap sama, walaupun dibalik-balik juga hasilnya sama. Kita masukin lagi ke rumus PA. PA ini adalah jumlah penduduk yang besar. Kalau di soal ini adalah penduduk Y, sedangkan yang PB itu penduduk X. Hati-hati, jangan kebalik ya. Jadi pada soal ini IAB-nya ya dimasukin lagi 350.000 dikali 100.000 per 50 kuadrat sama dengan ya hasilnya silakan dihitung sendiri. 35 berapa ini? 35 miliar dibagi 2.500. Jadi interaksi antara A sama B atau interaksi antara X sama Y itu ada 14 juta. Nah, kemudian ini soal yang keduanya, DAB menghitung titik henti. Kita masukin lagi ke rumus 50 plus 1 akar 350.000 per 100.000. Berapa? 50 per 1 plus 3 akar 3,5. Ini 50 per 1 plus 1,87 dikecilkan, disederhanakan lagi. Jadilah 17,42 km. Dihitung dari lokasi yang mana? Lokasi yang nilainya kecil atau sedikit, berarti di desa X. Nah, jadi misalnya ini juga mau bangun rumah sakit. Berarti rumah sakit ini dibangun di sekitaran 17,42 km dari kota X, seperti itu ya. Jadi untuk menghitung titik henti diambil atau dihitung dari desa yang jumlah penduduknya sedikit atau kecil, seperti itu, untuk memudahkan aksesnya juga. Jadi ada kaitannya semua. Nah, kalau misalnya kita menghitung interaksi tadi, kekuatan interaksi, kita bandingkan antara soal nomor 5 dan soal nomor 6. Pada soal nomor 6 itu kekuatan interaksi X sama Y 14.000. Pada soal nomor 5, kekuatan interaksi A dan B 80.000. Jadi, di perbandingan antara desa X, Y, dan AB, interaksinya mana yang lebih besar? Antara 14 juta dan 80.000. Iya, pintar sekali. Jadi, interaksi yang besar adalah 14 juta, gitu ya. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga paham. Jika ada yang bingung, silakan ditanyakan. Mohon maaf jika dalam video ini ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.